Perkenalkan, nama saya Maulida Arkan Muhammad Dai dari kelompok 10 dengan nomor induk mahasiswa 230101119130095. Di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi sel gamet jantan atau morfologi sel sperma. Nah, sel sperma di sini dibagi dari 3 bagian. Yang pertama, ada bagian kepala, bagian badan, dan bagian ekor. Di kepala ada akrosom, nukleus, sentriol, membran plasma, dan sitoplasma. Di badan ada mitokondria, dan di ekor sendiri juga ada ekor. Kita akan masuk ke bagian akrosom terlebih dahulu. Akrosom di sini berfungsi untuk menembus dinding sel ovum. Akrosom terdiri dari 2 enzim. Yang pertama enzim hyaluronidase dan enzim akrosin. Enzim hyaluronidase akan menembus sel ovum di bagian corona radiata, sedangkan enzim akrosin akan menembus sel ovum di bagian zona pellucida. Kita berpindah ke bagian nukleus. Nukleus atau inti sel berfungsi dalam mengatur seluruh kerja dari sel sperma ini. Nukleus juga membawa informasi genetik, membawa sifat-sifat. Jika sperma pasti nanti dari hewan jantan, dan jika ovum itu dari hewan betina. Sifat-sifat itu nanti akan dipersilangkan. Lalu kita lanjut ke sentriol. Sentriol di sini berfungsi untuk pembelahan. Kita berlanjut ke membran plasma. Membran plasma di sini seperti yang kita lihat, di sini ada nukleus, ada sitoplasma dan sebagainya. Intinya ada beberapa organel sel yang ada di dalam membran plasma. Jadi membran plasma di sini untuk melindungi dari organel-organel sel agar tetap di tempatnya dan bisa bekerja secara optimal. Lalu ada sitoplasma. Terdiri dari 2 kata, yang pertama sito, yang kedua plasma. Sito yang berarti sel, plasma yang berarti cairan. Bisa kita gabungkan, sitoplasma adalah cairan sel. Sitoplasma di sini adalah tempat berenangnya organel-organel sel dan media pertukaran antara zat-zat kimia yang ada di dalam sel. Organel-organel sel juga masih dilindungi oleh membran plasma. Lalu kita berlanjut ke badan sel sperma. Lalu kita berlanjut ke badan sel sperma. Di sini ada mitokondria. Nah, mitokondria itu berfungsi untuk menghasilkan energi. Energinya dipakai untuk menjalankan seluruh fungsi yang ada di sel sperma dan untuk menggerakkan ekor. Jadi, ekor berfungsi untuk menggerakkan sel sperma sehingga sel sperma dapat berpindah tempat. Jadi, ekor bekerja atas energi dari mitokondria. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, nama saya Salsabila Radatul Aisy dari kelompok 10 IRTD. Saya di sini akan menjelaskan tentang morfologi ovum. Ovum sendiri merupakan sel gamet betina yang dihasilkan dari proses oogenesis, di mana proses tersebut terjadi di dalam ovarium. Berikut adalah morfologi sel ovum. Nah, ini merupakan gambaran atau ilustrasi dari sel ovum. Jadi sel ovum itu terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama adalah corona radiata, yang kedua zona pellucida, yang ketiga membran vitelin, yang keempat sitoplasma, yang kelima inti sel. Yang pertama adalah corona radiata. Corona radiata merupakan lapisan terluar yang terdiri dari sel-sel granula. Lapisan ini merupakan lapisan pertama yang ditempuh sperma dalam proses fertilisasi. Luas permukaan corona radiata ini menentukan keleluasaan dalam proses masuknya sperma. Selain itu, corona radiata juga berfungsi sebagai penyalur nutrisi untuk inti sel serta pelindung dari sel ovum itu sendiri saat ovulasi. Yang kedua adalah zona pellucida. Zona pellucida merupakan lapisan tebal yang berada di antara corona radiata dan membran vitelin. Zona pellucida ini tersusun dari protein yang dihasilkan dari oosit dan sel-sel granulosa. Zona pellucida terdiri dari 3 bagian, yaitu ZP1, ZP2, dan ZP3. ZP1 akan menghubungkan ZP2 dan 3. Sedangkan ZP2 dan 3 akan bekerja sama dengan membran vitelin dalam melakukan pemblokadean terhadap sperma. ZP2 akan berperan langsung dalam pemblokadean sperma, sedangkan ZP3
dan membran vitelin akan memberikan kode kepada ZP2 untuk melakukan pemblokadan sperma sehingga tidak terjadi polisperma. Selain itu, zona pelosida juga berfungsi dalam melindungi oosit dalam proses ovulasi, kemudian juga menyeimbangkan proses pembelahan serta mencegah terjadinya penempelan antar oosit. Yang ketiga adalah membran vitelin. Membran vitelin ini merupakan lapisan transparan yang berada di dalam setelah lapisan zona pelosida. Membran vitelin ini akan bekerja sama dengan ZP2 dan 3 dalam pemblokadaan sperma. Selain itu, juga membran vitelin ini akan menentukan kesuksesan proses fertilisasi karena adanya kompetisi antar sperma. Yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma ini biasa disebut ooplasma atau cairan yang berada di dalam sel telur yang berfungsi dalam pemisahan kepala dan ekor sperma. Kepala akan diteruskan menuju inti sel dan ekor akan ditinggalkan di sitoplasma tersebut. Dan yang kelima adalah inti sel. Inti sel ini merupakan tempat pengaturan aktivitas sel telur, serta di dalam inti sel ini terdapat materi genetik dalam pembentukan individu baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyika Rasyani Putri, NIM 23011119120053. Saya dari kelompok 10 IRTD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses gametogenesis pada jantan yang terjadi di tubulus seminiferus. Proses ini terdiri atas beberapa tahapan dan terjadi pembelahan secara mitosis maupun meiosis. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam proses spermatogenesis. Proses spermatogenesis diawali dengan adanya spermatogonium yang berkromosom diploid atau 2N dan akan melakukan pembelahan secara mitosis menjadi spermatosit primer. Spermatosit primer yang dihasilkan dari pembelahan juga masih berkromosom diploid atau 2N. Fase dalam pembelahan ini disebut dengan fase spermatositogenesis. Spermatosit primer akan melakukan pembelahan secara meiosis 1 dan menghasilkan spermatosit sekunder yang telah berkromosom haploid atau N. Fase dalam pembelahan meiosis 1 ini disebut dengan fase spermiogenesis. Spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 yang menghasilkan spermatid. Spermatid yang berkromosom haploid atau N akan mengalami diferensiasi menjadi sperma yang sesungguhnya. Proses diferensiasi inilah terjadi penyempurnaan bentuk sperma yang semula hanya terdiri dari kepala, nukleus, sitoplasma, dan lainnya akan mengalami regenerasi menjadi lebih sempurna dengan munculnya ekor untuk alat pergerakan pada sperma. Sperma yang matang akan menuju ke epididymis, selanjutnya ke vas deferens, vesicula seminalis, dan uretra, serta berakhir dengan adanya ejakulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifatur Rasidah, NIM 40063, kelompok 10 IRTD. Di sini saya akan menjelaskan tentang gametosis pada ternak betina yang prosesnya disebut oogenesis. Gametosis pada ternak betina prosesnya dinamakan oogenesis. Oogenesis ini merupakan proses pembentukan dan perkembangan sel ovum. Oogenesis terjadi di ovarium. Di ovarium ini telah tersedia calon-calon sel telur atau oosit primer saat masih menjadi janin dan akan terbentuk saat bayi lahir. Proses oogenesis ini diawali dengan oogonium yang bersifat diploid.
oogonium akan menghilang saat mencapai menopause. Selanjutnya akan mengalami proses pembelahan secara mitosis dan menghasilkan oosit primer. Saat pubertas, oosit primer melakukan pembelahan meiosis menghasilkan oosit sekunder. Dan badan polar pertama atau polosit pertama atau dua sel yang berbeda ukurannya. Sel yang lebih kecil yaitu badan polar pertama membelah lebih lambat dan membentuk dua badan polar. Sedangkan sel yang lebih besar yaitu oosit sekunder dan melakukan pembelahan meiosis kedua yang menghasilkan ovum tunggal dan badan polar kedua serta membentuk ootit. Selanjutnya, ootit ini akan mengalami diferensiasi membentuk sel telur atau ovum. Dan badan polar tersebut selanjutnya akan menjadi lisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purbo Anggoro dengan NIM 2301 0119 1402 19. Saya dari kelompok 10 IRTD. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas semen. Uji kualitas semen sendiri bertujuan untuk mengevaluasi kualitas semen dari ternak jantan. Uji kualitas semen dibagi menjadi dua, yaitu uji kualitas makroskopis dan uji kualitas mikroskopis. Uji kualitas makroskopis sendiri dibagi menjadi 4 aspek, yaitu uji kualitas dari volume semen, warna semen, konsistensi semen, dan dari pH semen. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas makroskopis tersebut. Uji kualitas semen sendiri diawali dengan penampungan semen. Penampungan semen diawali dengan menggunakan vagina buatan yang pada rongga vagina buatan tersebut telah diisi air dengan suhu sekitar 40-45 derajat agar sesuai dengan kondisi alami pada ternak betina. Untuk uji volume sendiri menggunakan tabung Appendorf atau seperti ini. Tabung Appendorf ini sendiri sudah terdapat skala sehingga kita dengan mudah bisa mengukur volume semen pada ternak tersebut. Banyak sedikitnya volume semen dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti umur ternak, bangsa ternak, pakan yang diberikan, dan pemeliharaan. Untuk sekali ejakulasi, ternak sapi dapat mengeluarkan semen sebanyak 5-8 ml. Untuk ternak kambing 0,8 sampai 1,2 ml. Untuk babi 150 ml sampai 200 ml. Dan untuk kuda 60 sampai 80 ml. Selanjutnya uji kualitas warna pada semen. Uji kualitas warna pada semen dapat kita amati langsung pada saat kita mengukur volume pada semen tersebut. Warna semen yang normal berwarna putih susu. Hanya 10% saja yang berwarna krem. Selanjutnya adalah uji kualitas konsistensi. Uji kualitas konsistensi dapat kita amati dengan tabung Appendorf ini sendiri tadi dengan cara memiringkan dengan sudut 45 derajat. Pada video yang pertama, konsistensi pada semen ternak sangat kental, sedangkan pada video yang kedua terlihat konsistensi pada semen ternak terlihat sangat cair. Konsistensi pada semen ternak berkorelasi lurus atau berbanding lurus dengan konsentrasi spermatozoa yang ada pada semen ternak. Jadi, dapat disimpulkan pada video yang pertama, konsentrasi spermatozoa pada semen ternak lebih tinggi dibandingkan pada video yang kedua. Karena pada video yang kedua terlihat konsistensi pada semen ternak sangat cair, sehingga pada video yang kedua konsentrasi spermatozoa lebih rendah dibandingkan dengan video yang pertama. Untuk selanjutnya adalah pengamatan pada pH semen tersebut. Pengamatan pH dapat kita ketahui dengan cara menggunakan indikator pH, yaitu seperti ini. Semen dapat kita teteskan di indikator dan selanjutnya kita cocokkan pada tabel seperti ini. Dengan cara tersebut kita dapat mengetahui pH pada semen tersebut.
untuk pH normal pada semen ternak yaitu dalam pH 6,8 sampai 7,2. Sekian dari penjelasan dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Mela Puji Lestari, NIM 230101191130094 dari kelompok 10 IRTD. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas semen secara mikroskopis. Uji kualitas semen secara mikroskopis dibedakan menjadi 4, yaitu motilitas, mortalitas, konsentrasi, dan abnormalitas. Yang pertama, uji motilitas dibedakan menjadi 2, yaitu uji motilitas massa dan uji motilitas individu. Untuk uji motilitas massa dapat kita amati dengan cara diletakkan di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x10 tanpa ditutup dengan cover glass. Untuk nilai uji motilitas massa dibedakan menjadi 4, yaitu sangat baik atau positif jika terdapat kumpulan spermatozoa yang terlihat seperti kumpalan awan hitam gelap yang bergerak aktif dan sangat cepat. Yang kedua, bernilai baik atau positif jika terdapat kumpulan spermatozoa namun pergerakannya tidak terlalu cepat. Yang ketiga, bernilai sedang atau positif jika yang terlihat hanya pergerakan individu saja. Yang keempat, buruk atau O jika tidak ada pergerakan sama sekali. Selanjutnya, untuk uji motilitas individu dapat kita amati dengan cara meletakkan satu tetes spermatozoa pada objek gelas. Kemudian ditambahkan NaCl fisiologis 0,9%, lalu diletakkan di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Untuk pengamatan uji motilitas individu dilakukan secara subjektif, yaitu dengan melihat spermatozoa yang bergerak progresif ke depan dibandingkan dengan spermatozoa yang diam di tempat. Untuk nilai pengujian uji motilitas individu dituangkan dalam bentuk persentase, yaitu 0 sampai 100%. Perhitungan motilitas sperma dapat dilakukan dengan rumus motilitas sama dengan spermatozoa tidak motil dibagi konsentrasi total spermatozoa dikali 100%. Berikut ini adalah video dari Laboratorium GPR FPP Undip 2020 mengenai pengamatan tentang uji motilitas massa, uji motilitas individu, dan juga hasil pengamatannya. Kita mulai untuk mencari spermanya supaya terlihat di mikroskop. Jadi kita atur aja sesuai dengan apakah sudah terlihat atau belum, seperti itu. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa hasil uji motilitas massa yaitu sangat baik atau positif dikarenakan terlihat kumpulan sperma yang menyerupai awan gelap bergerak aktif dan sangat cepat. Untuk hasil uji motilitas individu menurut saya yaitu 60% dan bernilai cukup baik. Hal ini sesuai dengan penelitian FAPI tahun 2011 yang menyatakan bahwa sperma yang bagus memiliki tingkat motilitas minimal 60%. Yang kedua adalah uji mortalitas. Uji mortalitas dilakukan untuk mengetahui jumlah spermatozoa yang mati. Untuk rumus mortalitas sama dengan jumlah sperma mati dibagi dengan jumlah total sperma dikali 100%. Dapat kita simpulkan bahwa mortalitas sperma adalah sebesar 10%. Ini berarti sperma yang diuji memiliki kualitas yang baik dikarenakan sperma yang mati hanya sebesar 10%. Perkenalkan, nama saya Tarisa Rahmi, NIM 23011191200028 dari kelompok 10 IRTD. Saya akan membahas mengenai uji kualitas semen secara mikroskopis yang ketiga dan keempat, yaitu konsentrasi dan abnormalitas. 3. Konsentrasi. Konsentrasi adalah menghitung jumlah spermatozoa dalam 1 ml semen. Metode yang digunakan untuk menghitung konsentrasi dari sperma adalah menggunakan hemositometer yang dilakukan dengan menghitung 5 kamar hitung secara diagonal oleh mikroskop perbesaran 40x10. Konsentrasi spermatozoa 100 juta per 0,25 ml per 1 straw.
Konsentrasi spermatozoa dapat dihitung dengan menggunakan rumus Y kali 5 kali 10 pangkat 7, di mana Y adalah jumlah spermatozoa pada 5 kotak. Pada praktikum yang telah dilakukan di Laboratorium GPR, Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro, diperoleh hasil yaitu 250 kali 10 pangkat 7. Ini berarti konsentrasi semen tergolong baik. Karena nilai konsentrasi semen yang baik yaitu 127,86 kali 10 pangkat 7. Konsentrasi semen berbanding lurus dengan kekentalan semen. Apabila konsentrasi semen tinggi, berarti kekentalan semen juga tinggi. Yang keempat, abnormalitas. Metode untuk mengetahui abnormalitas spermatozoa dilakukan dengan cara mengamati preparat ulas di bawah mikroskop pada perbesaran 40 kali 10. Spermatozoa abnormal dapat dilihat dari bentuk morfologi spermatozoa itu sendiri. Bentuk-bentuk spermatozoa abnormal diantaranya adalah kepalanya yang terlalu besar, kepala ganda, ekornya putus, ekor ganda, dan sebagainya. Abnormalitas spermatozoa dapat dihitung dengan rumus jumlah sperma abnormal dibagi dengan jumlah total sperma kali 100%. Pada praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil abnormalitas spermatozoa sebesar 20%. Hasil tersebut masih tergolong baik, karena nilai abnormalitas yang baik yaitu antara 5-20%. Faktor penyebab abnormalitas primer yaitu produksi hormon testosteron yang berkurang, sedangkan abnormalitas sekunder disebabkan karena proses pematangan spermatozoa yang kurang sempurna di dalam epididymis. Berikut merupakan contoh abnormalitas spermatozoa.